Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bertemu di Podcastoria bersama gue Desak. Semoga teman-teman semua di luar sana dalam keadaan baik-baik aja, senantiasa dalam keadaan sehat bersama keluarganya. Dan sekarang ini kita ingin membahas langsung aja. Tapi by the way, sudah pada subscribe belum? Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan tentunya juga boleh di like, boleh di unlike atau di dislike kalau memang gak suka dari konten videonya dari Podcastoria. Boleh juga cantumkan komen kalian untuk memperkaya opini dari teman-teman netizen juga tentunya. Dan jangan lupa di share juga kepada teman-teman kalian yang lainnya. Seperti itu. Langsung aja kita pengen banget ngebahas nih yang namanya ada berita baru lagi tentunya yang memang cukup membuat teman-teman netizen luar sana banyak berpikir, banyak menelaah, banyak berusaha mencerna dari berita ini. Oke, redaksional dari berita ini adalah, ya sudah siap semuanya? Oke, waskita jual semua jalan tol sampai 2025. Karena kenapa? Karena waskita karya terlilit hutang senilai 54 triliun rupiah. Wow, 54 triliun rupiah. Oke, redaksionalnya seperti ini sudah banyak juga diberitakan oleh teman-teman media lainnya tentunya. PT Waskita Karya Tbk dalam kurung WSKT menyebutkan akan mendisvestasikan seluruh aset jalan tolnya hingga 2025 mendatang. Lantaran kenapa? Lantaran pembangunan tol ini menimbulkan beban utang yang besar bagi perusahaan. Utang yang ditimbulkan oleh investasi jalan tol ini setidaknya mencapai 53 triliun sampai dengan 54 triliun rupiah. Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwarjono mengatakan divestasi ini menjadi langkah perusahaan untuk dekonsolidasi beban utang yang tinggi ini. Beliau menyatakan intinya Waskita terbebani pinjaman investasi jalan tol. Jadi dalam gambar kami ruas tol itu harus dilepas untuk kembalikan pinjaman tersebut. Waduh. Dan dalam rencana kami memang demikian untuk bisa mengurangi atau selesaikan beban itu. Ini yang dalam proses perjalanannya akan kita lihat, tapi harapannya terus divestasi. Seperti itu pernyataannya dalam konferensi pers yang dilakukan di hari Kamis 4 November 2021. Dan beliau menyebutkan juga divestasi ini menjadi poin penting dalam penataan keuangan perusahaan sehingga ke depannya utang ini tak lagi menjadi beban dalam proses bisnis perusahaan. Namun demikian, Bapak Destiawan mengungkapkan bahwa perusahaan masih terbuka untuk melakukan investasi di jalan tol. Namun hanya dalam skala minoritas saja, seperti yang dilakukan di ruas tol Jogja-Bawen dan potensi investasi lain di ruas tol di Jawa dan Sumatera. Hingga September 2021, Waskita sudah mendivestasikan 4 ruas tol dan mendapatkan nilai 6,8 triliun rupiah dari proses tersebut. Serem banget ini beritanya ya. Dari proses divestasi ini, Destiawan menyebut perusahaan juga dekonsolidasi utang senilai 6 triliun rupiah. Duit mulu nih. Sedangkan sisanya merupakan margin usaha. Jadi gak ada yang rugi karena ruas yang dilepas ini ruas bagus. Hanya karena COVID jadi traffic saat transaksi rendah, tapi prospek ke depan terhadap ruas yang dilepas sangat baik. Tambah keterangan beliau. Selain investasikan tol miliknya, Waskita juga terus mengupayakan penyihatan keuangannya dengan dukungan pemerintah melalui penyertaan modal negara dalam kurung PMN 2021 untuk menyelesaikan proyek jalan tol. Selain itu juga obligasi penjaminan pemerintah untuk refinancing dan tambahan modal kerja sindikasi dengan penjaminan pemerintah untuk melanjutkan dan mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dicanangkan dalam program pemulihan ekonomi nasional dalam kurung PEN. Serem banget ya ini ya, nggak ngerti sih sebenarnya ini. Cuma kok kayak ironis aja gitu. Kenapa sampai ada penjualan? Ini kan aset ya dibilangnya ya. Sedang dilakukan pembangunan jor-joran di infrastruktur jalan tol seperti itu. Gue sendiri gak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Namun langsung aja kita lihat yuk komentar netizen dan tanggapan mereka, opini mereka tentang kejadian ini ya.
Langsung aja teman-teman semua, mungkin dari deskripsi yang udah gue jelaskan tadi, menyadur dari beberapa media cetak dan maupun media sosial lainnya sudah memposting juga ini. Wow, rada serem lah ya. Oke, lanjut yuk, kita lihat aja langsung ke komennya teman-teman semua nih di yang menanggapi pemberitaan ini. Ada namanya Mas Rizal _ZVS 7. Semoga laris manis dagangannya ya, amin. Aduh, Mas Rizal, sedih banget ya dengarnya. Saya jadi agak-agak ini juga sih kayaknya nih, harap-harap cemas jadinya terhadap kejadian ini dari perusahaan waskita ini. Lanjut, ada juga Mas Henry Sepriadi. Terus BUMN yang dibanggakan apanya ya? Wadaw, dibanggakan apa ya? Nah kan, gimana nih? Aduh, ya Mas Henry, kita sama-sama bertanya atas kejadian ini lumayan membuat pukulan juga sebenarnya. Gue juga agak-agak berpikir jadinya ini seperti apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan negeri ini. Lanjut, ada Mas Ganang 1309. Kerja, emot ketawa keluar air mata. Oke, ya itu slogannya sempat terngiang lah di telinganya kita masyarakat ya teman-teman semua seperti itu. Tapi nggak tahu Mas Ganang intisarinya apa di sini, apakah intisari atau intisari nekat, kita nggak tahu. Lanjut Mas Ganang, thank you. Ada Kakak Al Musalbi, nyoh jual KB. Aduh, udah pasrah banget ini netizen kita yang satu ini. Saya udah nggak tahu lagi berharap apa lagi, dia malah menyarankan yuk langsung jual lagi aja semuanya, nyoh jual KB. Oke, ada Mama _fashion 82. Jual aja semuanya. Waduh, ini udah desperate banget, udah putus asa nih netizen kita terlupanya. Ada lagi Donald Blue and Yellow. Ini kayak ya apa ya, Donald Blue and Yellow. Nice, good. Oh, dia memuji. Mas Donald ini memuji dengan tulus atau sarkas, bentuk sarkas Anda? Kita nggak tahu teman-teman semua di luar sana. Silakan langsung. Ada Eki _Indra. Kira-kira Monas dijual nggak ya? Karena nggak jadi balapan. Hehehe. Emot ketawa lagi sambil nangis keluar air mata. Kenapa Monas ini bawa Mas Eki? Aduh. Ya semuanya keserempet jadinya nih karena ini nih ya Mas Eki. Ya, netizen kita nggak pernah tahu ya. Ini hanya opini sekali lagi ya. Pikiran mereka kemana-mana. Mungkin ya ini keputusasaan atau bentuk ininya lah gitu, bentuk pemikirannya mereka lah dari kejadian ini seperti itu. Lanjut, ada namanya nih Broto Sau. Ada dia bilang baru kali ini banyak BUMN yang gugur karena utang, sambil ketawa dan keluar air mata seperti itu juga. Ada lagi Abrori _JR. Mana nih yang banggain jalan tol buat anak cucu? Tanda kutip, katanya kalau nanggung derita utang gini semua kena. Waduh, sedih sih ya, makanya aduh kenapa begini, kayak semua perihal hutang dan hutang lagi. Ada lagi nih namanya Owadi Putro, luar binasa. Kira luar biasa. Anda nyari saya kira kayak vokalis Boril ya, Boril Noah. Kalian luar biasa, tapi ternyata Owadi Putro ini luar binasa. Jangan begitulah ya, mudah-mudahan kita masih berharap lah ada sesuatu yang indah dari negeri ini. Tentunya ada suatu hal yang baik dan memang semoga dari pemberitaan ini ada nilai positif yang dilakukan oleh perusahaan waskita dan memang betul-betul memikirkan lah untuk semua aspek, semua kalangan tentunya, terutama masyarakat ya. Seperti itu harapannya gue pribadi. Ya teman-teman semua, lanjut lagi, kita lihat lagi ada Alex Asikin. Yang penting bisa mengurangi pengangguran di Cina. Aduh, kok Cina dibawa-bawa ya? Kenapa Cina dibawa-bawa? Silahkan teman-teman yang menilai. Terima kasih Mas Alex Asikin terhadap komennya. Ada Kyochi 124. Prestasi sekali, saya bangga. Nah ini lagi nih. Ya terima kasih, tapi emotnya kok ini mukanya Venom ya. Oke, ya semoga tulus kebanggaan Anda terhadap negeri ini Mas Kyochi. Terima kasih. Lanjut, ada Wako Second. Dibangun kita pakai uang hutang, sekarang jual karena hutang. Gimana? Dan di sini Kakak Wako Second ini bertanya kepada para pemerintah, mohon sekali ya, apapun tindakannya, apapun keputusannya, mohon dipikirkan bahwasanya didasari semuanya adalah untuk masyarakat. Kami mohon dengan sangat. Seperti itu. Lanjut, ada Stuka 1917. Baguslah, proyek boleh hutang, habis itu dijual. Terus kita negara punya apa ntar? Aduh, amit-amit jabang bayi ya. Mudah-mudahan negeri ini tetap
kaya ya, sumber daya alam masih banyak banget, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi ya. Lanjut, ada juga Sarasen Saleh, pade sarjana semua, ujung-ujungnya ngutang. Oh my god ya, atau deh Mas Sarasen Saleh, mungkin kita yang tidak bisa mengetahui bagaimana strategi para pemerintah untuk mesejahterakan masyarakatnya, kita nggak tahu ya. Mungkin ini salah satu caranya, kita nggak mengerti juga. Stay positif mungkin seperti itu ya. Saya coba tulus untuk mengatakannya. Ovi_shop, mantul, lanjutkan, tepuk tangan, prok 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 prok. Oke ya, lanjutkan apanya ya, mohon lanjutkan hal-hal yang baik untuk masyarakat, itu sih harapan kami. Ada Ani_Yuanita, sangat berprestasi. Pujian atau sarkas, banyak banget ya teman-teman seperti itu. Ada Agus_Flanker, selama bisa jual kenapa harus beli? Oh my god, mijon. Serem ya. Thank you Mas Agus, komentarnya keren. Nayaka_Mamai, berikutnya mending gak usah bikin dah dari awal. Ya gak tahu juga kan, mungkin ini memang ada perencanaan seperti apalah gitu kan ya, awalnya kan emang untuk masyarakat tentunya kakak Nayaka ya. Berikutnya ada Nanda Nunyai, kayak zaman siapa ya, apa-apa dijual di Javu saya. Ya, ini biasanya cewek-cewek kayak begini memang jago banget dalam hal sejarah. Yaitu apa? Mengingat kenangan-kenangan yang dulu ya. Makanya terkesan adanya dejavu. Oke, thank you Kak Nanda Nunyai. Berikutnya ada TheHash_slinging.slasher. Gak kaget sih karena udah biasa. Aduh tuh. Tetap semangat Mas TheHash_slinging.slasher ya. Kita harus tetap optimis ya. Jangan kalah, tetap semangat ya. Oke, Dabab_pasisi, pertanyaan sederhananya, kalau malah menambah beban hutang, kenapa banyak bikin jalan tol, bos? Maaf, saya hanya orang awam. Aduh tuh, sampai kayak begitunya penasarannya masyarakat terhadap pemberitaan ini. Ada lagi KKN Van Riansyah, tol dijual, buat bayar utang, jual tolnya murah, untung nggak ketutup. Utang gak ketutup, kemakan bunga, titik-titik, bagus kinerja Muna. Aduh, gak tahu deh. Semangat yuk Mas Edvan Riansyah, kita semangat bersama yuk. Apapun hal ini, semoga ini adalah bukan pertanda buruk apa-apa gitu aja ya. Pastinya kita berharap ini semua dilakukan untuk kepentingan masyarakat, tentunya untuk jangka panjang. Berikutnya adalah HWDIS Supir .2, Bang, imannya gue kosong, lupa diisi, gak bawa uang juga, ngutang dulu ya, satuin sama yang kemarin, nanti pas gajian gue bayar. Suwe. Lanjut yuk. Ada Kakak Trijani, BUMN, hutang dan krisis bukan hanya ada di era sekarang saja. Titik. Tapi kenapa hanya di era ini banyak BUMN tren dalam kurung dipilot dalam kurungkan. Padahal Menteri Keuangannya juga masih sama. Aduh, hashtag kerja. Aduh, banyak banget yang bertanya nih. Ya udah Kakak Triani, saya cuma bisa bilang kita harus tetap optimis ya. Sebagai masyarakat biasa kita harus tetap optimis ya. Lanjut. Ada IMOP44, terjerat pinjol. Suwe, udah mau gue baca serius, terjerat pinjol. Mas IMOP 44 emang lagi rame sih soal pinjol, tapi nggak ada ya. Ini nggak ada kaitannya sama pinjaman online. Gila kali ada kaitannya sama pinjol. Nggak apa-apa. Thank you Mas Iamopi 44 komennya. Sandier P, ayo semuanya jual aja, jadikan kita babu di negeri sendiri. Jangan dong Mas Sandi, Kak Sandi ya, jangan. Kita tetap menjadi tuan di rumah kita sendiri ya. Ya, pokoknya semangatnya harus sama. Kita tetap menjaga tanah air ini. Kita harus tetap menjaga negeri ini. Kita harus tetap optimis ya. Oke, lanjut yuk. Ada tali kekang _ ibarat gak apa-apa miskin asal kesohor, alhasil jadinya gini. Tawa, lepas semua tepuk tangan. Oke, thank you Mas tali kekang. Ya, kita sama-sama renungkan lah. Semoga ada hal baik di balik kejadian ini. Kocok, lama-lama gak punya apa-apa di negara, ibarat ngontrak di rumah sendiri. Jangan dong, sedih dong mikirinnya kalau sampai kayak begitu. Oke, tetap semangat ya Kakak Kocok.
Ada Ari Kurniawan 96, yang ini aja terbebani hutang, entah gimana nasib ibu kota negara nanti, koma, siap-siap beli cilok kena pajak. Busek. Udah, jangan Mas Ari. Kalau beli cilok juga harus dikenakan pajak. Aduh, amit-amit jabang bayi, tolong, udah merih banget ini namanya rakyat, udah menderita buat ini namanya masyarakat ya. Mohon jangan sampai perkara beli cilok doang, jangan sampai perkara beli telur gulung doang jadi dikenain pajak. Oke, wassalam, terima kasih. Lanjut. Ada Alexandra plan B, pasti jualnya ke Jepang, koma nggak mungkin ke Cina. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu Mas Alex atau kakak Alex ya. Pokoknya kita harus tetap berpikiran positif ya. Ada nama lagi Pentolika dibangun untuk dijual. Keren juga tuh buat judul lagu. Aduh, dia malah bikin lagu dari yang beginian. Bisa. Kan kita bisa aja dari hal-hal tertentu itu bisa menjadikan sesuatu seni. Oke, lanjut. Ada namanya Tama Bang Tam. Aku bangga hidup di Indonesia. Nah, tapi serius dong. Bener Mas Tama ya, harus bangga, tetap bangga ya. Apapun yang melanda di negeri ini, baik itu memang apapun lah pokoknya ya. Tetaplah berbangga, tetaplah berbangga bertanah air. Inilah gitu aja sih bahasa gue. Tapi ini serius ya. Kalian harus tetaplah semangat, kalian harus tetap berkualitas lah sebagai individu yang mampu untuk kan semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Tetaplah cintailah negeri ini dengan ketulusan hati kalian. Beneran serius. Oke, lanjut. Ada Ahmad_7 tap dari rakyat untuk rakyat, tanda tanya. Itu dia sih, nggak tahu, makanya kita tetap semangat yuk Mas Ahmad ya. Ada Iman Sakli, masuk tol utang bisa nggak bisa bang. Kalau mau coba silakan aja bang, kalau nggak digebrek-gebrek bang. Bener deh bang. Ada Kemot Syarifudin, percuma bangun tol sana sini kalau ujung-ujungnya punya utang, koma, terus aset dijual dengan murah. Ya, lanjut lagi. Ada Edi.3505, sekarang semua BUMN kok rugi ya? Apa memang dibikin bangkrut? Nggak tahu Mas Edi, semuanya punya pertanyaan hampir sama ya teman-teman semua. Intinya kita berdoa aja untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan umat manusia yang ada di negeri ini ya. Lanjut. Ada Mubarok Syahrul, kalau gue jadi gubernur, gue jual dah tanah seprovinsi mayan buat bayar cicilan kredivo. Setan dia malah ngomongin kredivo. Oke, berikutnya jangan terlalu diambil pusing. Dulu suka ngerasa diri ini bego banget. Setelah baca ini jadi lebih percaya diri. Anda sarkas. Jelas ini Anda sarkas. Apakah arti dari pernyataan ini? Silahkan teman-teman netizen yang menilai. Oke, itu dia tadi. Semua komen-komennya udah gue bacain untuk di pemberitaan tentang waskita memiliki utang 54 triliun ini. Teman-teman, mudah-mudahan ada pesan di balik semua ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh perusahaan waskita ini ada memang memikirkan untuk tujuan umat manusia atau masyarakatnya di Indonesia ini. Oke, sekian itu aja dari gue. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk nantikan video gue berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share juga tentunya. Dan tungguin video gue selanjutnya. See you, bye-bye.